Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Ferry Baramukti, Prodi Pendidikan IPA, Kampus STKIP Modern Ngawi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan perubahan iklim, adaptasi, dan mitigasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau di planet lain. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Perubahan iklim adalah perubahan yang disignifikan dalam pengukuran iklim seperti temperatur, hujan, angin yang terjadi dalam periode yang lama seperti 10 tahun bahkan lebih. United Nations Forum Convention on Climate Change UNFCCC mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan dalam iklim yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung dari kegiatan manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global. Yang kedua, tanda-tanda perubahan iklim. Pemanasan sistem iklim sangat jelas, seperti yang sekarang terbukti dari pengamatan peningkatan rata-rata suhu udara dan laut global, pencairan suhu salju dan es yang sangat meluas, dan kenaikan permukaan air laut rata-rata global. Dilaporkan dalam penilaian keempat IPCC 2007. Sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global yang diamati sejak pertengahan abad ke-20 sangat mungkin karena peningkatan yang diamati dalam konsentrasi gas rumah kaca antropogenik IPCC 2007. Yang ketiga yaitu kenaikan suhu. Dalam kali ini, kenaikan suhu atau pemanasan global yang disebut juga global warming, bahkan juga disebut lagi darurat iklim atau krisis iklim, adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang sangat ekstrim, seperti perubahan jumlah dari pola presipitasi. Akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Dalam beberapa hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi pada masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, sehingga saat ini masih terjadi perdebatan politik antara publik dunia mengenai apa jika tidak tindakan yang harus dilakukan secara mengurangi atau membalikkan pemanasannya lebih lanjut untuk beradaptasi berkonsekuensi yang ada. Indonesia merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa. Akibatnya, Indonesia memiliki musim kemarau dan musim hujan. Dua musim ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk di Indonesia. Akibatnya, manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia harus mengenali faktor dari kedua musim tersebut agar dapat melakukan aktivitas dengan lancar. Salah satunya yang terpenting adalah musim-musim tersebut adalah curah hujan. Ya, kita lanjut ke curah hujan. Curah hujan adalah merupakan faktor dari musim penghujan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Seperti contoh gambar di samping, itu waktu curah hujan yang tinggi. Jadi kita harus
beradaptasi dengan iklim, yaitu jika kita keluar, kita mau kemana, jika waktu hujan hendaknya kita pakai payung atau pakai mantel. Dan gambar di sebelahnya itu grafik-grafik curah hujan dari Januari sampai Desember. Jadi tidak rata, ada kenaikan, ada penurunan, bahkan ada yang lebih. Oke, kita lanjut ke dampak perubahan iklim. Dampak perubahan itu yaitu ketahanan pangan. Maksudnya ketahanan pangan itu gagal panen dan menurunnya tingkat produksi. Yang selanjutnya laut dan air, yaitu gletser yang menghilang atau kenaikan air laut atau banjir. Yang buat ekosistem. Ekosistem itu kerusakan ekosistem, terancamnya habitat penting. Selanjutnya cuaca ekstrim atau cuaca ekstrim menentu, yaitu banjir, kebakaran hutan, awal musim yang tidak. Selanjutnya penyebaban perubahan iklim, yaitu gas rumah kaca, termasuk dalam karbon dioksida atau CO2. Yang kedua metan atau CH4. Yang ketiga nitrus oksida atau N2O. Gas-gas ini berasal dari 1. Deforestasi dan kebakaran hutan. 2. Konversi daerah lahan basah, gambut dan mangrove. Yang ketiga pertanian padi. Yang keempat peternakan. Yang kelima pemakaian pupuk. Itu penyebab perubahan iklim. Lanjutnya efek rumah kaca. Efek rumah kaca yaitu pemanasan. Yang pertama kali diusulkan pada tahun 1824, merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit. Yang digambarkan ini matahari dulu ya, matahari, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfer. Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjukkan dua hal yang berbeda. Efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan efek rumah kaca ditingkatkan yang terjadi akibat kegiatan manusia. Sebagai contoh, ini gambar matahari turun, yaitu panas matahari merambat melalui atmosfer. Itu berarti panas mataharinya merambat ke sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan memanasi bumi. Dan juga panas matahari masuk sebagai pemantul kembali oleh bumi dan dipantulkan ke atmosfer, dan sebagian panas yang dipantulkan di bumi diserapkan oleh gas-gas atmosfer sehingga penahanan proses keluar dari atmosfer. Bahkan pemanasan matahari sebagai dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi, itu dipantulkan keluar. Perubahan iklim dalam konteks nasional. Kita ambil kesimpulan saja adalah sumber emisi di Indonesia berasal dari sektor kehutanan atau fungsi hutan, perubahan fungsi hutan. Yang kedua, komitmen Indonesia menurun 41 derajat emisi. Selanjutnya, kebijakan nasional penurunan emisi dengan RAN atau GRN. GRK, mitigasi. Mitigasi adalah dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kedua, mitigasi dilakukan dengan menyusun rencana aksi gas rumah kaca pada tingkat nasional dan provinsi. Yang ketiga, mitigasi pada tingkat kabupaten. Sedangkan mitigasi sendiri dapat diartikan
adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui bangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi yaitu satu, penanaman pohon. Contohnya kita melihat hutannya gundul, kita melakukan reboisasi di sana, yaitu penanaman hutan kembali agar mendapatkan peresapan CO2. Yang kedua, konversi atau menghindari deforestasi dan degradasi, termasuk perubahan fungsi lahan basah dan mangrove untuk simpan karbon stok dalam pohon gambut. Jadi kita harus merawat. Contohnya kita harus melindungi tanaman mangrove atau tanaman di dalam tanah gambut agar tidak terjadi degrasi ataupun deforestasi. Selanjutnya, peralihan teknologi energi efisien, yaitu BBM yang dibutuhkan itu dikurangi. Jadi kita tidak mengandalkan BBM. Ya, kita bisa lah menggunakan BBM tetapi tidak terlalu. Yang selanjutnya, energi terbarukan atau tidak menggunakan BBM. Tidak menggunakan BBM itu contohnya pembangkit listrik tenaga air atau kincir angin. Jadi kita tidak terlalu terfokus dalam menggunakan BBM. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi adalah langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak perubahan iklim. Adaptasi dilakukan dengan mengembangkan kerangka kebijakan, memperkuat kajian ketentuan dampak perubahan iklim, peningkatan kapasitas semua pihak, dan memperkuat implementasi dengan kerjasama antar pihak. Selanjutnya, peran KPHP dalam perubahan iklim. Dalam peran ini, KPHP tidak memiliki pembiayaan untuk melakukan restorasi. KPHP dapat bekerja sama dengan investor melalui skema IUPHK REHA. Restorasi ekosistem diatur melalui Undang-Undang PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Itu diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P61 atau Menhut 11 2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan. Itu contoh konsepnya, yaitu investor masuk dalam kesatuan pengolahan hutan KPH atau restorasi. Itu tata bata, manajemen SDM, business plan, sarana dan prasarana, modal. Restorasi dan kesatuan pengolahan hutan KPH itu turun menjadi area hutan. Area hutan mengatai dalam pengolahan hutan. Selanjutnya, restorasi ekosistem dan perubahan iklim. Kawasan hutan berperan sebagai emisi terbesar 14% sebagai unitar yang akan dicapai dengan mengenali dengan dan mengolah secara baik deforestasi dan menemukan kenali dalam mengatasi degradasi forest. Potensi untuk mengembangkan restorasi ekosistem bila 5% dari kawasan hutan yang rusak dijadikan lokasi pengembangan restorasi ekosistem, maka paling tidak seluas 9,5 juta hektar dapat direvitalisasi. Bila restorasi ekosistem telah dapat dicapai, artinya ultimate goal yaitu multiple
Ouse and Forest telah dapat dicapai, termasuk di dalamnya fungsi hutan sebagai penyerapan karbon, menurunnya konsentrasi karbon di udara, bukan menurunnya emisi. Bila keseimbangan hayati sebagai proses restorasi ekosistem telah tercapai dan pemegangan izin bila pemanfaatan kayu UPHHK, maka kembali ke HITAH untuk menerapkan SVM, termasuk aplikasi real dan silvicultural secara konsisten, mengeluarkan emisi akibat planet deforestation. Peran strategis mimika dalam isu perubahan iklim global. Dalam isu ini, hutan mangrove mimika 245.713,87 hektar di Papua 2007. Mimika memiliki Taman Nasional Lawrence sebagai warisan dunia dengan ekosistem melalui dari pantai tembakau mangrove sampai ke glasier. Masyarakat dapat menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Yang kedua, penerataan kawasan di mimika karena kenaikan suhu air laut dan banjir. Yang keempat, menghilangnya glacier di pegunungan Kartens. Perlu pengolahan hutan mangrove di lahan gambut di mimika, yaitu pentingnya lahan gambut dalam kehidupan masyarakat di mimika. Yang kedua, pentingnya peran mangrove di mimika. Yang ketiga, perlunya perencanaan, implementasi, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ilustrasi pembangunan perubahan iklim. Yang pertama, dirilis pada pertemuan Copenhagen 2009. Yang kedua, melibatkan multi pihak. Yang ketiga, melibatkan semua sektor. Gambarnya terlalu kecil ya teman-teman, kita zoom. Seperti inilah contohnya. Ini ilustrasi bangunan perubahan iklim. Yuk, dalam segmen kali ini kita tonton video dengan seksama. Ini adalah bumi, planet yang kita huni. Sayangnya, saat ini planet kita dalam kondisi yang buruk untuk dihuni, di mana bumi sedang menghadapi efek perubahan iklim yang akan mempercepat kerusakannya, atau yang lebih kita kenal dengan pemanasan global. Jadi, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Ilmuwan iklim menegaskan bahwa peristiwa ini tidak sepenuhnya terjadi akibat peristiwa alam, melainkan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Atmosfer bumi terdiri dari beragam macam gas, di antaranya oksigen, nitrogen, serta gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini di antaranya yaitu karbon dioksida, nitrogen oksida, dan metana. Cahaya yang berasal dari matahari menabrak permukaan bumi. Gas rumah kaca berupa karbon dioksida menangkap energi tersebut dan mengirimnya kembali ke permukaan bumi sehingga bumi semakin panas. Dalam jumlah normal, efek rumah kaca baik untuk bumi, karena tanpa efek rumah kaca, panas akan hilang ke angkasa dan temperatur rata-rata bumi akan menjadi 60 derajat Fahrenheit lebih dingin. Tetapi efek rumah kaca yang berlebihan dapat menjadi penyebab bencana alam yang besar dan memperparah pemanasan bumi. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan gas rumah kaca berlebih diantaranya yaitu pembakaran bahan bakar fosil, peternakan, penggundulan hutan, limbah, dan polusi. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam serta bensin merupakan polutan terbesar dari emisi karbon. Tempat pembuangan sampah adalah polutan gas metana terbesar di Indonesia. Rata-rata orang di Indonesia menghasilkan 0,7 kg sampah per hari.
Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 65 juta ton sampah dihasilkan di Indonesia setiap tahunnya. Dengan lebih dari 7 miliar orang yang hidup di dunia, maka 11,6 triliun ton sampah dibuang ke TPA setiap tahun. Hutan tropis menyimpan karbon di tanah dan pepohonan. Seperti spons, hutan tropis menyerap CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Sayangnya, di Indonesia, hutan rawa gambut lenyap akibat pembalakan, kekeringan, bahkan dibakar untuk perluasan kelapa sawit. Lahan gambut ini menyimpan karbon yang sangat besar. Ketika mereka dikeringkan dan dibakar, akan menjadi suatu bom karbon, melepaskan hampir 2 miliar ton karbon dioksida berbahaya setiap tahun. Berkat penggundulan hutan dan lahan gambut, Indonesia menjadi negara pencemar polusi ketiga terbesar di dunia, setelah Amerika dan Cina. Pada tahun 2016, peradaban kita menghasilkan 40 miliar ton gas CO2, yang mana setara dengan 700 triliun kaki kubik. Jumlah ini lebih kurang sama dengan 100 gunung Everest, bahkan jumlah gas CO2 sebanyak ini mampu untuk mengisi 5 kali Grand Canyon, atau setara dengan 19 juta bangunan Empire State. Polutan alami bumi adalah gunung berapi. Jika kita menghitung dengan teknik perkiraan ilmiah, jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh gunung berapi setiap tahun dapat diperkirakan sebesar 500 juta ton CO2 yang berasal dari vulkanik. Tetapi itu bahkan belum mencapai 2% dari 40 miliar ton CO2 yang dihasilkan oleh peradaban kita. Lalu mengapa kita harus peduli dengan pemanasan global dan peningkatan perubahan iklim? Perubahan iklim menyebabkan bencana alam yang terjadi secara intensif, seperti banjir, angin topan, gelombang pasang, tornado, dan kekeringan. Di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat terdapat lebih kurang 17.000 kejadian bencana di Indonesia pada 10 tahun terakhir. Kejadian itu terdiri dari banjir 6.261 kejadian, puting beliung 5.128 kejadian, tanah longsor 4.077 kejadian, kekeringan 637 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 620 kejadian, gelombang pasang atau abrasi 167 kejadian, serta letusan gunung berapi 52 kejadian. Pemanasan global juga berdampak pada tenggelamnya 2 bagian wilayah dari sebuah desa di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang disebabkan oleh banjir rob. Daerah tersebut diketahui memiliki luas wilayah 89.743 hektar dengan panjang pantai 34 km. Namun, saat ini abrasi sudah meluas hingga area 798 hektar. Dampak perubahan iklim juga diketahui bisa memicu tenggelamnya sekitar 2.000 pulau kecil di tanah air pada tahun 2030. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghentikan ini? Alih-alih membakar bahan bakar fosil, kita perlu mengubahnya menjadi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang menghasilkan 0 emisi karbon saat pengoperasian. Jika kita mengurangi deforestasi di samping mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang terbakar, tentunya akan lebih banyak pohon-pohon di hutan yang secara aktif menyerap karbon dioksida. Tetapi bagaimana cara kita dapat membantu secara pribadi saat ini juga? Kita dapat menggunakan mesin kendaraan yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, atau kita dapat menggunakan kendaraan umum. Gunakan mesin elektronik Anda seefisien mungkin, seperti gunakan bola lampu hemat energi, keringkan pakaian Anda secara manual, dan matikan barang elektronik Anda saat tidak digunakan. Dengan begitu, rata-rata orang dapat mencegah emisi sekitar 1,5 ton CO2 ke atmosfer. Kurangi, gunakan kembali, daur ulang, dan tentunya sebarkan pengetahuan dan kepedulian Anda terhadap perubahan iklim. Ingatlah, perubahan iklim merupakan persoalan yang sangat nyata dan berpengaruh terhadap bumi. Bumi adalah rumah kita. Meskipun kita adalah masalahnya, namun kita juga dapat menjadi solusinya. Ya, demikian dari video kali ini. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan dan untuk para dosen-dosen yang saya banggakan, yang saya hormati, terima kasih untuk presentasi kali ini. Jika ada yang bertanyakan, nanti bisa
komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share pengalaman kita ke teman-teman yang lain. Sekian dari saya, Nathaniel Ferry Baramukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.